Gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak tentang materinya? Atau perlu aku review dulu nggak nih? Kalau udah ada ngerti sih, kita bisa langsung masuk ke contoh soal aja. Oke, gue review dulu ya. Ntar. Udah kelihatan lah ya? Udah kelihatan belum nih? Jadi metode ini singkatnya pakai hukum konservasi energi ya. Jadi ketika ada struktur gitu misal, terus eh, aduh ini gambarnya jelek. Ada struktur dikenakan gaya, apa ini? Dikenakan gaya P gitu. Terus dia melendut sejauh delta. Soalnya gambarnya jelek. Nah ini bakal ada energi nih hasil dari gaya ini. Energi luar. Yang besarnya kalau misalkan dia linear elastik berarti setengah dikali P dikali delta kan. Ini kayak luas di bawah kurva. Sini P, sini delta. Oh bentar deh, jangan pakai ini. OneNote. Eh, Oke. Jadi ketika ada, ya sama aja nih, ada struktur dikenain gaya P, lebih sejauh delta. Kenapa ya ini? Kalau ada energi luar, besarnya tadi ya setengah P delta. Nah, energi luar ini itu ditransfer ke strukturnya ini. Jadi strukturnya ini menerima energi dalam atau biasa disebut sama energi regangan. Energi regangan ini fungsinya untuk mengembalikan nih ketika struktur yang dikenakan beban P ini kan dia bakal menuju sejauh delta kan. Nah, energi dalam ini fungsinya untuk mengembalikan dia ke posisi mula-mula ketika P-nya dilepas. Jadi butuh energinya itu nilainya sama, setengah P delta. Nah, jadi dari situ sebenarnya bisa kita simpulin kalau kerja eksternal atau energi eksternal itu bakal sama kayak energi internal. Nah, kerja eksternal ini biasanya kita cukup apa ya, eh, ngasih struktur tuh satu gaya aja gitu. Jadi cukup besarnya setengah P dikali delta. Sedangkan gaya dalam internal ini dia bergantung sama jenis strukturnya. Kalau misalkan strukturnya rangka batang, dia kayak apa namanya penjumlahan dari seluruh gaya dalam. Ini setengah juga. Jadi ini sesuai sama jumlah batangnya dikali masing-masing gaya dalam di tiap-tiap batang dikali sama deltanya, delta dari tiap batang itu. Nah ini setengahnya bisa dicoret, jadi cuma gini, sigma. Nah ini kalau misalkan rangka batang, kalau balok dia pakai momen. Nah jadi kalau virtual work ini sebenarnya konsep dasarnya dari sini, energi luar itu sama dengan energi internal. Jadi penerapannya itu ngebantu kita buat nyari lendutan di suatu titik. Jadi misal ada suatu sistem rangka batang gitu ya. Sorry gambar jelek. Terus ini ada gaya P1, P2. Nah, si rangka batang ini kan pasti akibat P1 dan P2 dia bakal melendut ya. Bakal ngalamin perubahan bentuk gitu. Lihat saya kayak gini. Nah, misal kita pengen cari ini titik.
A gitu ya. Nah, kita pengen cari lendutan dari titik A ke bawah gitu, delta vertikalnya. Nah ini kan susah ya cara nyarinya kalau misalkan kita pakai metode biasa gini. Nah makanya ini kita bentuk sistem virtual. Jadi ini namanya sistem nyata. Kita bentuk suatu sistem virtual itu dengan bentuk struktur yang sama. Nah tapi dia ini kita kasih gaya virtual gitu, kita sebut PV. Nah akibat gaya virtual ini kita anggap seolah-olah strukturnya mengalami lendutan yang sama nih, kayak struktur asli. Dia lendutannya sama nih seolah-olah. Nah, selain lendutan, akibat gaya PV ini kan pasti sistem virtual ini kan masing-masing batangnya mengalami apa ya, ada gaya dalam kan yang timbul akibat gaya PV ini. Misalnya F1, F2 gitu. Dan buat deltanya ini juga yang di sini pasti ada delta nyata kan. Di sini kan masing-masing batang mengalami perubahan bentuk nih. Ada yang ketarik, ada yang ketekan gitu. Ada yang meregang, ada yang memendek. Delta 4, delta 5. Nah, jadi kita pakai sistem yang ini untuk mencari besarnya uh, lendutan yang pengen kita cari gitu di suatu titik. Jadi dari sini kan bisa kita tulis W eksternal virtual sama dengan W internal virtual. Nah ini kalau mau cari turunannya mungkin bisa baca ya, banyak di buku-buku juga ada. Jadi gaya energi virtual itu didefinisinya sebagai gaya di sistem virtual dikali lendutan di sistem nyata itu sama kayak sigma gaya dalam di sistem virtual dikali deltanya. Ini dasarnya nih, dasar dari virtual world di sini. Jadi buat gaya-gayanya ini semuanya virtual, tapi lendutannya itu justru nyata. Ini lendutannya nyata nih, lendutan asli. Nah, ini penerapannya gimana kalau di rangka batang? Biasanya kita nyari ada berbagai macam nih jenisnya. Yang pertama akibat beban luar. Kalau akibat beban luar kan si masing-masing batang ini dia bakal punya gaya dalam kan di sini. Nah, kita otomatis bisa mencari nilai delta-delta ini nih, masing-masing delta. Kalau rangka batang, tahu lah ya kalau misalkan dia ditarik gitu. Kan delta L-nya bisa dicari nih, ini deltanya ini. Delta L-nya tuh kita anggap kalau misalkan dia ditarik gaya dengan gaya N, berarti deltanya N dikali L dibagi A. Kali E gitu ya. E-nya ini tegangan per tegangan. Dari sini sebenarnya rumusnya. Jadi kayak gini. Nah, nanti kalau biasanya di buku-buku tuh ditulisnya jadinya langsung gini. V dikali delta sama dengan sigma N. N ini gaya dalam akibat si PV ini ya. N dikali. Nah, ini kalau akibat beban luar. Terus yang kedua, biasanya ada juga akibat perubahan temperatur. Delta temperatur. Nah, akibat perubahan temperatur, batang itu bakal memanjang sebesar alfa dikali delta T kali L, kalau nggak salah ya. Nah, ini juga bisa langsung kita substitusi. PV dikali delta sama dengan sigma N alfa delta T. Kalau buat apa ada lagi lah beberapa. Nah, tapi intinya ini. Intinya adalah gaya dikali perpindahan sama dengan sigma gaya dalam akibat si gaya luar virtual ini yang kita kasih dikali sama delta dari sistem ini yang kita tinjau gitu. Nah, ini untuk rangka batang. Kalau untuk balok sebenarnya sama.
Kalau untuk balok cuma gaya internalnya itu kita ngambil dari momen kan ya. Ini delta, d theta gitu. Batang dilenturin, sini ada momen, sini momen. Di sini kita pakai persamaan yang udah kita turunin dulu, persamaan kurva elastik d theta per dx itu kan sama kayak m per i. Hanya berarti m per i dx. Ini kalau diintegralin ini kan jadinya delta kan, delta theta sama dengan m per i dx. Terus ini kita substitusi ke persamaan yang tadi, berarti kan bisa kita dapat p delta sama dengan ini kalau misalkan dibalok jadinya pakainya integral ya berarti ya. Udah bukan sigma lagi karena dia menjumlahkan per partisi dx ini. Jadinya gaya dalamnya itu momen karena yang menyebabkan lendutan itu dibalok momen. Sebagian besar karena momen. Terus dikali ini m per t. Nah ini kalau untuk balok, terus kalau untuk portal sebenarnya tinggal sama sih, kayak balok sama rangka batang, karena kalau portal itu kan kayak gini misal. Ini ada beban P, di sini kan ada gaya dalamnya kan ada momen sama ada aksial kan. Jadi sebenarnya kita bisa langsung jumlahin aja. P dikali V. Data sama dengan sigma NNL per AE tambah akibat momennya berarti integral M per EI dx. Nah, ini. Cuma biasanya ini nilainya kecil. Biasanya kecil. Jadi biasanya bisa diabaikan yang ini. Ya udah paling sampai situ sih. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Jelas nggak nih maksudnya? Nangkep nggak? Jadi rumus dasarnya tuh dari sini. Energi eksternal virtual sama dengan energi internal virtual. P-nya ini dari sistem virtual, sedangkan deltanya ini delta asli. Ketika struktur yang pengen kita tinjau tuh dibebani sama beban yang ada. Gitu. Ini sama aja kayak sigma dari gaya dalam di sini akibat virtual ini dikali lendutan nyata. Gimana? Ini udah ngerti lah berarti ya? Atau ada yang mau ditanyain? Sudah. Coba ke soal dulu, Kak. Oke, kita langsung terapin ke soal coba ya. Ini udah kelihatan ya. Nah, jadi yang pertama ini untuk balok diminta buat nentuin slope di A sama lendutan di C. Ini bebannya ke bawah ya maksudnya. Ini sistemnya kayak gini. Terus yang pertama kita cari reaksi perletakannya dulu kayak biasa. Nah ini karena yang mau dicari slope di A sama lendutan di C, berarti kita perlu dua nih sistem virtualnya. Nih. Nah, ini buat yang sistem nyata, ini reaksi perletakannya kayak gini, bisa dihitung sendiri lah ya, kayak gini. Terus buat kita mencari slope di A, kita perlu bantuan gaya virtual. Nah, gaya virtualnya kalau kita mau nyari slope itu momen. Karena energi eksternalnya itu dari momen. Jadinya setengah dikali momen dikali theta dikali sudutnya ini, sudut dari kurva elastis. Ini aku kasih gaya virtual momennya sebesar 1 kN/meter. Terus buat yang mencari lendutan itu kasih gaya virtualnya sebesar 1 juga, tapi ini akibat beban terpusat gitu. Jadi langsung akibat beban terpusat ini si struktur ini bakal
melendut sejauh delta C ini. Nah, ini delta C sama delta A ini tuh apa ya? Ini tuh nilai perpindahan asli di balok yang di sistem real ini. Jadi dia melendut kayak gini, terus di sini tuh bakal slope-nya bernilai theta A, terus lendutan di C itu bakal bernilai delta C. Nah, tapi ini seolah-olah dulu nih kita ngasih gaya virtual sebesar satu satuan, yang mana di sistem virtual ini si balok di sini tuh bakal melendut sejauh delta yang di sistem nyata gitu. Nah, setelah itu cari persamaan momennya buat masing-masing sistem. Ini untuk semua bentang ya, jadi satu keseluruhan struktur kita cari. Nah, untuk yang sistem nyata ini langsung aja kayak gini. Terus buat yang sistem maya, ketika ingin mencari slope di A, ini persamaan momennya jadi kayak gini. Terus buat sistem maya yang untuk mencari lendutan di C kayak gini persamaan momennya. Ini yang kayak kemarin aku gunainnya ya. Udah deh, habis itu langsung disubstitusi aja ke rumusnya. Jadi untuk mencari slope di A itu PV dikali theta A sama dengan ini integral perkalian M per EI dx. Terus buat lendutan di C itu sama kayak gini, cuma beda di deltanya yang pengen kita cari. Nah, untuk mencari slope di A ini tinggal substitusi aja langsung. Ini karena bentangnya sama, jadi kita bisa langsung integralnya sekali aja langsung. Karena di sini nggak ada beban terpusat kan. Dari sistem real ini persamaan momennya cuma satu, di sistem maya persamaan momennya juga cuma satu untuk seluruh bentang. Terus integralin ini langsung dapat deh. Nah, ini arahnya juga sesuai sama theta yang kita asumsiin sebelumnya nih, sama kayak arah ini. Jadi plus minusnya sesuai sama yang udah kita asumsiin di awal, dia bergeraknya ke arah mana gitu, sesuai sama nilai beban yang kita kasih, beban virtual. Terus untuk lendutan di C, ini juga sama, ini persamaan momen dari sistem virtual ketika kita mau cari lendutan di C yang ini. Nah, ini kan ada dua bentang kan jadinya kalau kayak gini. Terpisah, jadinya integralnya terputus harus dua kali. Yang pertama dari 0 sampai 4 meter, yang kedua dari 4 meter sampai 8 meter. Ini diintegralin, nanti dapat hasilnya segini. Arahnya juga sama kayak yang kita asumsiin sebelumnya. Oke, gitu sih paling. Gampang sih metode ini. Metode ini harus dipahami dan diingat-ingat karena buat keselanjutan materinya kemungkinan besar bakal pakai metode ini. Karena ini metode yang paling singkat lah, rawan kesalahannya juga nggak gede. Gimana, ini udah paham berarti ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau aku kecepatan nih jelasinnya? Kak mau nanya dong. Boleh, boleh. Kalau dalam hal ini apa kayak dalam virtual virtual kayak gini soalnya tuh pasti tinjau kiri kanan selalu atau kayak kadang kanan doang kanan kiri doang Kak? Ninjau kanan kiri itu maksudnya buat nyari momennya ya atau gimana? Iya buat nyari ininya sih. Apa nyari kalau nyari lendutannya nanti pas disubstitusi ke yang di bawah tuh Kak yang dimasukin ke integral tuh ada kasus kanan kiri nggak Kak? Soalnya waktu itu pernah kayak denger gitu kanan kiri tapi nggak tahu juga Kak. Iya, iya. Nah, iya benar. Jadi ketika kita mencari persamaan momennya, ini kan ketika kita mau mencari nilai delta-delta ini kan yang kita perluin kan kalau di balok momennya kan, persamaan momen ini kan. Integral dari momen dikali momen ini kan. Nah, karena momennya itu fungsi dari X, ini tuh kita harus mulai dari titik yang sama gitu. Jadi untuk sistem real kan, ini aku mulainya dari titik A kan. Nah, buat yang sistem maya, aku juga harus mulainya dari sini. Harus dari sini semuanya. Karena nanti yang aku integralin harus sesuai sama bentangnya ini. Ini aku mulai dari 0 sampai 8 dengan ninjau dari kiri semua. Nah, kalau misalkan kita ninjau sistem real, itu momennya dari sini, dari titik A, persamaan MX-nya. Terus buat yang sistem maya, kita ninjaunya dari titik B, justru dari titik B ke kiri. Nah, itu
itu nggak bisa, itu nanti jadinya salah, soalnya dia X-nya nggak apa ya, bukan di sumbu yang sama gitu. Jadi hasilnya pasti beda, pasti salah gitu. Makanya ini buat ketika misalkan emang apa ya, emang lebih lebih gampang untuk ninjau dari titik tertentu, misal dari B lebih gampang nih, ya semuanya jadinya harus dari B gitu. Kita harus mencari persamaan momen di sistem nyata yang dari titik B juga. Jadi dua sistem ini, di sistem nyata sama sistem maya, ini harus dimulai dari titik yang sama gitu, persamaan X-nya. Sampai situ kejawab nggak? Ngerti nggak maksudnya? Oh iya Kak. Terus kalau misalnya yang lendutan C kan C itu di titik di tengah-tengah batang kan? Iya, iya. Nah itu tadi sorry Kak kayaknya kelewat kanan kiri nggak ditinjaunya atau enggak? Atau kayak dari kiri gimana? Nah ini bebas, ini sesuai gampangnya kamu aja ngerjainnya gimana. Kalau misalkan kamu ninjaunya gini, dari A, X1 gitu sampai titik C misalnya. Terus buat momen yang selanjutnya di bentang ini dari B, X2 misal. Dari titik B ke titik C. Ini kan nanti bakal berlawanan kan. X1-nya ke sini, persamaan momennya apa, X2-nya ke kiri, persamaan momennya apa. Nah, nanti kamu harus nyari juga kalau gitu di sistem nyatanya persamaan momen ketika kita mulai X1 dari A sampai C, terus ini dibagi lagi jadi dua, dari B ke titik C gitu. Jadi persamaan momennya sama bentangnya. Nanti integralnya berarti tinggal ngikutin. Ini kan kalau dari A sampai C, kalau di kasus ini ya, berarti integralnya M dikali X momen yang dari titik A sama dikali momen di sistem real dari titik A. Ini integralnya berarti dari 0 sampai 4 meter. Terus buat yang momen selanjutnya, itu kan dari titik B ke titik C, ada persamaan momen, di sini juga pakai persamaan momen yang kayak gitu, sedangkan panjangnya dari 0 sampai 4, jadi dua kali gitu. 0 sampai 4 meter, momen AC sistem maya, momen AC sistem real, ditambah 0 sampai 4, momen BC sistem maya dikali momen BC sistem nyata gitu. Jadi integralnya beda, jadi berubah. Kalau ini kebetulan aku ninjaunya dari kiri semua nih persamaannya. Makanya bisa langsung dari 0 sampai 8, yang satu 0 sampai 4, terus 4 sampai 8 gitu. Gimana? Kejawab? Oh iya Kak. Oke, makasih Kak. Oke. Jadi bebas aja gitu ya, tergantung kita yang penting tentangnya yang benar gitu ya. Kalau misalnya dari kiri kanan berarti 04 sama 04 juga misalnya gitu ya. Iya, iya, harus sama di sistem maya sama di sistem nyata ini. Oh, oke. Oke Kak, thank you Kak. Oke. Ada lagi? Oke, aku nggak ada ya. Lanjut ke portal. Kalian kalau dari minggu-minggu sebelumnya kan masih bahasnya balok doang kan. Sampai conjugate itu materinya tentang balok. Nah, di virtual work ini bermacam-macam sebenarnya. Ini ada portal, disuruh nyari perpindahan horizontal di titik C. Di titik C ini. Nah, ini kayak tadi, sama kita nyari reaksi perletakannya dulu. Ini karena satuannya bukan satuan SI, jadi aku ingetin aja. Kalau 1000 LB itu sama aja kayak 1 kip 1 K. 1 kips. Nah, ini dicari dulu reaksi peletakannya AY, AX, MA dari sistem nyata sesuai sama ini. Nah, ini setelah dicari-cari dapat reaksi perletakan AY-nya 4, AX-nya 1,6, MA-nya 26,4, arahnya sesuai kayak gini. Terus buat yang sistem maya ini juga dicari. Nah, ini aku kasih beban ke kiri. Ini aku ngikutin sistem apa ya? Ini harus diperkirakan juga gitu dari sistem aslinya kira-kira si C ini bakal melendut ke arah mana gitu. Nah, ini aku asumsinya sama ke kiri. Jadi iya ya, nanti aku bahas lagi. Jadi ini reaksi peletakannya dicari dulu. Gaya virtualnya sebesar 1 K, arahnya ke kiri sehingga dia bakal melendut sejauh delta C ini sesuai sama sistem nyatanya kira-kira bakal mendut sejauh delta C. Setelah dia cari reaksi peletakannya, cari persamaan momennya nih. Nah, ini aku mulai X1-nya dari kiri, sedangkan X2-nya dari bawah sini. Nah, ini persamaannya.
dapat kayak gini, yang untuk X1 ya. Sedangkan untuk yang X2 ini dari bawah ke atas dapat kayak gini. Nah, untuk yang sistem maya ini harus ditinjaunya sama kayak tadi, sesuai yang barusan dijelasin. X1-nya dari kiri, dari atas kiri, dapat nilainya segini, min 8. Sedangkan X2-nya dapat nilainya min X. Nah, di situ ini tinggal kita cari. Ini karena ada dua bentang yang aku tinjau, jadi ditulisnya begini langsung. Untuk yang pertama, ini dikali momen ketika ketika kita tinjau sistem virtual, dikali momen di sistem nyata. Momen X1 di sistem nyata. Terus ini juga sama, integral 0 sampai 8. Ini yang di sistem maya, ini yang di sistem nyata. Nanti dapat kayak gini. Nah, ini delta C-nya positif, berarti arahnya sesuai dengan asumsi kita. Arahnya ke kiri. Kalau misalkan dia ternyata dapat delta C-nya negatif, berarti deltanya ini arahnya berkebalikan, justru ke kanan. Berlawanan sama arah gaya maya yang kita kasih. Oke, paling gitu aja. Ini cukup simple. Ada yang mau ditanyain di sini? Gimana? Kalau nggak ada, lanjut ke terakhir berarti angka belakang. Oke, kayaknya nggak ada ya. Felix, sudah siap belum nih? Oke, bentar ya. Oke. Udah kelihatan kan ya? Ya, ini jadi ini sebenarnya bukan soal yang awalnya bakal aku bahas. Sebenarnya soalnya yang awalnya aku bakal bahas itu, nah ini soalnya. Nah, tapi waktu aku kerjain tadi, aku baru sadar kalau ini letaknya dua-duanya sini. Jadi aku ngerjakannya simple support. Jadi nanti aku bakal bahas ini kok. Tapi nggak aku kerjain terlebih dahulu. Jadi aku bahas soal yang lebih sederhana aja. Jadi ini ada soalnya kayak gini, terus kita tentuin horizontal komponen dari defleksi di titik B. Ini kan bebannya ada beban horizontal sama vertikal. Jadi sebenarnya kita bisa cari horizontal maupun vertikalnya. Nah, caranya sebenarnya simple banget. Yang pertama itu kita cari gaya dalam untuk real system. Kalau real system itu berarti strukturnya dibebani dengan beban yang sebenarnya. Jadi 35 sama 84. Terus kalian cari gaya dalamnya. Nah, khusus buat struktur yang bentuknya ada garis datarnya gini atau siku-siku, itu sebenarnya kalian nggak perlu buat join satu-satu gitu kayak gini, terus kalian kasih gambar. Itu sebenarnya bisa, tapi bisa juga nggak pakai itu. Nah, contohnya tuh kayak gini. Kalau misalnya kalian hitung peletakannya, terus kalian dapat 56 sama 28. Kita lihat nih di titik C. Kita harus buat ini jadi vektor tertutup di titik C. Jadi di titik C itu kan ada gaya ke atas 28 gini. Nah, supaya jadi vektor tertutup, ini kan batangnya ke bawah sini sama ke sini. Jadi kita bayanginnya vektornya harus ke sini gitu. Nah, jadi ini 28. Ini 28. Nah, untuk yang miring ini, kita ambil perbandingannya. Ini kan
horizontal 3, vertikal 4, yang miring kan 5. Jadi kita ambil komponen miringnya, dibagi 28 ini kan vertikal kan. Jadi kita ambil komponen vertikal, terus ini dikali 28. Kalau ini kita ambil komponen horizontalnya 3, terus kita ambil komponen vertikalnya 4. Nah gini. Jadi ini langsung aja, ini berapa ini? 35. Kalau ini langsung 21. Ini bisa langsung kalian kerjain tanpa perlu ngegambar satu-satu gitu. Tapi gambar satu itu juga nggak apa-apa sih, cuma bakal lebih cepat kayak gini. Nah kan kita lihat kalau arahnya kan untuk 28 ke atas, yang ke samping ke sini, sama yang ini ke kiri. Berarti kita gambar arrow-nya ke sini sama ke sini. Ini kan tekan kan? Ini tekan, ini tarik berarti. Ini ada minusnya. Kalian boleh gambar plus minusnya di sini atau di tabel. Bebas. Nah, kalau di sini udah dibuat garis ini, nanti buat di join di seberangnya juga kalian gambarnya juga. Nah, kalian lakuin buat setiap join yang ada. Jadi kalau misalnya kayak di B ini, dia kan ada beban 84 kN, terus dari 21 hasilnya kita ini, dia menarik kan. Jadi ini ada 21, yang sini bakal 21 juga, yang atas bagi 84. Dan seterusnya. Nah, terus kalau buat virtual system, ini kan kita kan mau nyarinya di titik B. Jadi kita bakal ngasih beban satu satuan di titik B. Ya ini gambarnya kurang bagus nih sebenarnya di sini gayanya gitu. Bukan gaya dalam BC ini bukan. Makanya di sini 0. Soalnya kalau kita tinjau di titik B itu ini ada gaya dalam 1, ini gaya luar ini yang kita kasih yang beban virtual. Beban virtualnya 1. Nah, jadi ini nggak ada nggak ada gaya dalam di BC ini. Cara juga sama, cari reaksi peletakannya. Karena cuma beban horizontal aja, berarti reaksi peletakannya cuma ada di A, itu satu satuan ke kiri. Oke. Nah, kalau misalnya udah kalian dapetin 2 gambar ini, tinggal masukin aja ke tabel. Kalian cari panjang masing-masingnya. Ini boleh pakai dalam bentuk akar juga bisa, bebas. Ini kalian masukin gaya normal untuk gaya realnya berapa. Ini kalian data semua, masukin ke tabel. Ingat kalau misalnya tekan itu negatif. Ini kan tekan kan ini. Dia menekan ke join A sama dia menekan ke join D. Sama CD juga. CD mana CD? Ini dia menekan join D sama menekan join C. Terus habis itu kalian masukin juga beban satuan untuk virtual system. Ya ini cuma ada 1 yang lainnya 0. Berarti yang berpengaruh cuma di member AB aja. Terus kalian tinggal sigmain aja baik kolom yang terakhir ini. Kalian bagi sama EA. Ini kan tadi yang udah dijelasin. Kerja virtual beban eksternal itu sama dengan kerja beban internal. Ya ini kan gaya internal virtualnya N, terus ini delta L gitu kan. Delta L yang sebenarnya. Nah, delta L ini dari hubungan regangan dan kawan-kawannya itu NL per AE. Jadinya makanya kayak gini. Terus kalau kalian hitung, kalian dapat lendutannya 0,35 mm.
Oke, ini straightforward banget sih bentuknya. Nah, tapi buat yang tadi langsung digambar, yang tanpa perlu kalian potong satu-satu joinnya, itu kalau di sini bakal agak sulit. Soalnya dia nggak ada lurusnya di sini. Nggak ada horizontalnya, nggak ada vertikalnya, dia pure miring-miring semua. Jadinya mau nggak mau kalian potong aja di sini, potong joinnya. Jadi kalau misalnya di join B itu kan ada miring ini sama miring ini gitu. Jadi ini ada BY, terus ini kita asumsiin tarik gitu. Ini NBD, terus ini NBE gitu. Nah, terus kalian sigmain gitu, sigma X, sigma X-nya berapa, dan sigma X-nya 0. Kalian tinggal ambil aja komponen X dari masing-masing ini. Kan kalau NBD itu berarti kan komponen X-nya 10, jadi tinggal 10. Berarti 10 dari yang kita dari NBD. NBD-nya kan miring kan. Berarti ini 10 berarti 10 akar 2. Miring ini 10 akar 2 kan. Jadi kita ambil 10 akar 2. Ini terus ini NBD. Sama juga ini kan ke arah kiri kan, berarti kalau kita proyeksiin. Kalau ini juga ke kiri juga. Berarti ini terus kita kurangi sama kita ambil komponen horizontal dari BE sekarang. Komponen horizontalnya 5 kan. Berarti 5 kita bagi sama komponen miringnya. Komponen miringnya berarti akar dari 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 akar 5. Jadi 5 akar 5. Dari NBE. Nah, terus kalian bisa cari nanti. Oh ya, terus kalau misalnya kalian pakai metode join, maksimal ada 2 yang nggak diketahui. Jadi kalian nggak bisa langsung kerjain, terus kalian kerjain titik B gitu. Ya, tapi ini bisa sih. Soalnya kalian bisa cari peletakannya dulu kan. Nah, ini peletakannya sendi sama sendi ya. Jadi kalian butuh satu persamaan lagi. Nah, satu persamaan lagi itu cari sigma di titik pertemuan ini. Ya, ini yang aku lagi miss tadi. Jadi aku kerjanya simply supported gitu. Ini satunya raw, terus baru sadar barusan tadi. Nah, terus kalau misalnya kalian udah dapat peletakannya di sini berapa, kalian bisa cari nih NBD, NBE-nya. Oke, dan caranya juga sama sih. Kalian tergantung mau cari lanjutan di titik mana, kalian apply beban virtualnya. Jadi kalau misalnya cari beban horizontal di titik D, kalian boleh kasih gini beban virtualnya, atau gini, bebas. Nanti hasilnya bakal plus minus yang nunjukin kalau asumsi kalian itu kebalikannya atau udah benar. Oke, ada yang ditanyain nggak? Ini kalau bisa buat nyari gaya-gaya dalam rangka batang udah harus kayak gini sih. Jangan pakai metode join lagi. Cari dulu gitu persamaan-persamaannya. Kayaknya kelamaan deh kalau buat ujian kayaknya nggak bakal keburu sih ngerjain soal. Iya, benar sih. baru ketemu gaya dalam doang kayaknya udah selesai. Ya, kalau misalnya emang bentuknya kayak gini langsung jangan dipotong satu-satu, nggak bakal selesai.
Ya intinya ngebuat vektor tertutup aja sih. Kan nanya Kak, Iya, kalau misalnya dia rangka batangnya cukup panjang, misalnya dari bentangan, maksudnya kompleks gitu, kayak soal statika Pasigit gitu biasanya. Kan ya mungkin kayak cuma gitu. dua sisi simetris kiri kanan ya. Kalau misalnya dia panjang kayak jembatan gitu, apakah mungkin bisa secepat itu juga? Kalau So, simetris, kenapa Om? Lanjut aja. enggak lu aja. Gak jadi lu aja deh. Enggak lu aja lu aja. Lu aja lah. Ya mama ya mama. Duh, kok diem? Sikat, Lex. Oh iya sih, kalau misalnya simetri gitu sebenarnya cepet aja sih ya. Kalau apalagi kalau bebannya juga simetri gitu. Jadi kalau misalnya kalian punyanya kayak gini gitu, kalian punya kayak gini, terus bebannya tuh simetri gitu, ini besarnya sama, terus di sini semua gitu. Ini sebenarnya kalian kalau tinjau ini doang, yang kanan doang, yang kiri tinggal cermin aja, itu bisa kayak gitu. Ya kecuali kalau misalnya soalnya nggak tahu beda-beda gitu ya mungkin ini ada yang kayak gini, terus ini ada yang kayak gini, di sini kayak gini gitu. Nah ini bakal rumit lah, bakal ada salah satu sih kalau gitu. Gimana Mam? Sudah, Lex, mantap. Oke, oh ya tadi yang nanya gimana? Ada yang kurang nggak atau? Berarti kalau misalnya emang dia agak kompleks, emang pasti agak lama gitu ya. Gak bisa kayak gini secara cepat gitu. Iya emang harus itu. Kecuali kalau ada simetri atau anti simetri gitu. Eh, Simetri itu kalau misalnya yang tadi aku bilang, ini strukturnya sama, terus bebannya juga sama. Nah itu bisa kalian tinjau cuma salah satu aja, salah satu kiri apa kanan disesuaikan dengan cermin. Ada juga yang namanya nanti anti simetri gitu. Ini berlawanan jadi dia itu juga ada metode prosesnya sebenarnya sih. Ini kalian bisa tinjau lebih cepat. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak simetri sama sekali ya satu sih. Misalnya kayak gini, ya kayak gini tuh bebannya udah nggak simetri, cuma strukturnya aja yang simetri. Dan ini nggak ada garis lurusnya gitu miring semua. Ya mau nggak mau harus kalian potong-potong ini. Iya sih, kalau nggak pakai metode section juga bisa sih. Nggak perlu pakai metode join. Ya tapi kan setiap titiknya harus di section teman. Enggak, Apa? semua titiknya harus tahu nggak sih? Nggak juga Iya, sih. Ya bisa. iya. Bisa. Ya metode section Digabungin aja. Jadi lebih cepat. bisa ini kalian bisa langsung misal di sini itu kalian potong di sini terus kalian cari ini sama ininya cari momennya berapa terus kalian bisa dapat dari dalamnya berapa bisa juga kalau kayak gini juga bisa ini kalian potong di sini terus kalian cari momen di sini juga bisa iya bisa untuk section gimana. Oke Kak, thank you Kak. Oke, ada pertanyaan lain. Oke, udah nggak ada ya sepertinya ya.
Udah nggak ada yang bertanya lagi ini. Kalau udah nggak ada, kita selesaiin aja ya. Oh iya, Mam. Ada saran buat tugas nggak, Mam? Saran gimana maksudnya? Katanya ada template, Mam. Oh Jadi iya, ya. iyalah. Apa ya? Kalau tugas jangan nyontek lah ya, karena masih gampang juga kan. Kalau bisa sih dikerjain sendiri gitu, karena nggak ada gunanya juga gitu nyontek. Kalau sendiri nggak dapat ilmunya, nanti pas ujian juga jadinya kesulitan sendiri. Udah gitu aja. Oke, ada yang ditanyain lagi? Oke, nggak ada ya. Ya udah. Terima kasih. Makasih.